Bawahnya gelap, film makin gelap. Dan sedang ya ada. Di bawah mana? Di bawah mantul. Dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'in billah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin, para ikhwan, para muhibbin, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, acara silaturahim halal bihalal termasuk juga pembukaan pengajian yang secara khusus ini difokuskan kepada istri-istri ikhwan Thariqah Tijaniyah Klender. Hari ini dimulai, semoga hari ini menjadi hari pertama yang bawa berkah, di mana selanjutnya bisa hadir lebih banyak dan juga dengan acara yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat-sangat berharga ini saya ingin memperkenalkan Thariqah Tijaniyah secara lebih detail kepada para ikhwan muhibbin, wabil khusus para istri ikhwan Tijaniyah, dengan dasar hukumnya, termasuk berbagai pertanyaan yang mungkin ya selama ini banyak muncul di masyarakat dan menjadi pertanyaan bagi para ikhwan, khususnya termasuk juga para istri ikhwan. Oleh karena itu saya ingin membahas dari awal. Jadi pertama bahasan adalah thariqah dan tasawuf. Apa thariqah dan apa itu tasawuf? Kemudian di mana kedudukannya dalam Islam? Ini sering menjadi pertanyaan. Apakah ini tergolong kegiatan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau kegiatan bid'ah? Bahkan apakah ini bukan kegiatan yang munkar, yang dilarang oleh agama secara umum? Baik para ikhwan, para hadirin semuanya, yang pertama saya akan berbicara ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf itu? Kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, di situ banyak definisi yang diberikan oleh orang-orang sufi tentang definisi, bahkan lebih dari sekitar 2000 definisi tentang tasawuf itu oleh para pakar. Intinya tasawuf tersebut definisinya, kalau menurut Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, definisi tasawuf adalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana konsep yang diridhoi oleh Allah, bukan beribadah mencari ridhonya sendiri. Artinya kita beribadah itu menservis agar Allah senang, bukan mencari kesenangan. Karena banyak orang beribadah nyari kesenangan. Jadi contohnya, enak tarawih di sana. Kenapa? Imamnya dari Mesir. Jadi datang tarawih itu karena ingin senang. Senang dengan
imamnya yang dari Mesir. Oh enak, ikut travel haji yang itu, umroh di sana. Kenapa? Para artis. Ada kan? Syahrini lah. Hah? Syahrini. Iya, jadi seperti yang dulu sampai akhirnya jadi kasus, ya apa? Yang kemarin travel apa itu? First travel. Itu akhirnya Syahrini diseret-seret. Kenapa? Jadi Syahrini diseret-seret. Kenapa? Menjadi apa? Ya menjadi figur yang ada di situ sehingga dari situ dia banyak mengambil jamaah. Ya kenapa? Banyak orang berjamaah bukan karena apa-apa, karena di situ ada artisnya. Kan gitu. Ini kenyataan. Orang bertasawuf itu beribadah cari agar supaya dengan ibadah itu Allah senang dengan dirinya. Jadi mencari sesuatu yang menyenangkan Allah, bukan menyenangkan dirinya. Itulah definisi tasawuf menurut Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Definisi yang lain menyatakan bahwa tasawuf itu adalah disiplin ilmu yang secara khusus membahas tentang hati dan bagaimana kinerja hati agar supaya hati tersebut beribadah dengan ibadah yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi ibadah yang diterima, yang makbul, puncaknya ibadah yang sempurna. Itu ilmu tasawuf. Apa itu thariqah? Thariqah itu ya kalau dalam fikih ya fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang zahirnya ya cara-cara zahirnya ibadah dalam Islam. Di situ ada madhab-madhab, ada Syafi'i, Maliki, Hambali dan madhab-madhab yang lain yang sangat banyak, bukan hanya 4, yang terkenal 4. Konon madhab itu sampai 62 madhab fikih. Yang terkenal saja 4. Dan banyak diikuti sampai dengan saat ini. Jadi kalau dalam fikih ya, imam-imam yang secara khusus membahas tentang fikih itu disebut dengan imam madhab. Kemudian pemikiran yang disebut dengan madhab. Wah pikirannya. Adapun dalam tasawuf ya praktek-prakteknya tasawuf itu di mana tasawuf ini ibadah dalam rangka membersihkan hati agar supaya hati itu bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada amalan-amalan, ada adab yang akan mengantar orang ke hadapan Allah. Ya. Ulama ya, di mana khusus yang berbicara tasawuf dan thariqah ini para wali, para aulia. Ya, wali yang menjadi pimpinannya ini disebut dengan muassis thariqah, pendiri thariqah. Seperti ketika kita akan menyerahkan anak ke suatu lembaga, maka ada yang namanya lembaga pesantren yang macam-macam namanya. Tapi yang namanya pesantren, rukun Islam semuanya 5, ada rukun Islam menjadi 6. Yang beda nama pesantrennya, esensi yang diajarkan di dalam sama dengan sekolah kita yang mengajarkan pendidikan moral Pancasila. Pancasila mulai dulu 5 ada Pancasila. Itu. Jadi berbeda nama lembaganya, tapi esensi yang diajarkan sama. Dalam thariqah, semua thariqah membimbing muridnya agar sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama thariqah itu seperti nama satu pesantren dengan yang lain, seperti nama satu sekolah dengan nama sekolah yang lain. Itu aja. Loh, kenapa kok di situ ada keutamaan? Ya demikian juga sekolah, ada sekolah favorit yang SPP-nya sampai puluhan juta. Ada sekolah yang tidak harus bayar. Tergantung favoritnya, tergantung ya macam-macamnya, sehingga dari situ menentukan
harganya. Demikian juga dalam berthariqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi nama thariqah itu adalah nama yang dinisbatkan kepada pendirinya, adapun tujuan berthariqah sama. Yang berbeda amalannya, tapi amalan itu tetap seluruh thariqah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah, ya, pertanyaannya apakah tasawuf itu bukan perkara bid'ah? Karena tasawuf tidak ada di zaman Nabi. Kan begini pertanyaannya yang umum di masyarakat, apakah tasawuf itu bid'ah karena tidak ada zaman Nabi? Jawabannya, istilah ilmu tasawuf tidak ada zaman Nabi. Sama tidak ada istilah ilmu fikih zaman Nabi, tidak ada. Ya. Jadi kalau berbicara bid'ah, kemudian setiap yang bid'ah itu karena tidak ada zaman Nabi, ilmu fikih zaman Nabi tidak ada. Ya. Dalam arti bukan Nabi tidak mengajari ilmu secara khusus dinamakan ilmu fikih zaman Nabi nggak ada. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia praktekkan dan sahabat ikut cara Nabi mempraktekkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak ada pada zaman itu, nggak ada. Imam Syafi'i belum lahir, Imam Malik belum lahir, Imam Fikih juga tidak ada yang lahir pada saat itu. Kalau dikatakan tasawuf di zaman Nabi jadi bid'ah karena tidak ada zaman Nabi, berarti ilmu fikih bid'ah juga karena tidak ada di zaman Nabi. Termasuk juga zaman Nabi tidak ada ilmu tajwid, tidak ada. Ilmu qiraat zaman Nabi tidak ada. Kalau setiap yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, berarti ilmu Quran juga bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada ulumul Quran, tidak ada. Apa? Nabi menerima Quran dari Allah, kemudian beliau hafal dengan sendirinya atas izin Allah, beliau sebarkan kepada para sahabat, dihafalkan oleh sahabat, dan tidak ada Quran di zaman sahabat seperti Quran yang kita pegang saat ini. Zaman Nabi keleleran di mana-mana. Di sahabat ini sekian ayat, sahabat ini pakai ini, ditulis ke batu, ditulis ke daun kurma, ditulis ke tulang-tulang dan lain sebagainya. Tidak jelas. Cuma sahabat banyak yang langsung hafal dari Nabi. Jadi khotnya pun juga baru ada khot Quran pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga Quran yang sekarang disebut Quran Utsmani. Jadi kalau setiap yang tidak ada zaman Nabi nulis Quran model kayak sekarang, apalagi nyetak offset, zaman Nabi nggak ada. Tapi nyetak offset Quran tidak juga. Jadi makan sendiri dengan hal tersebut. Sehingga kita perlu tahu apa. Ya, kita lihat dulu dari mana asal usul. Yang pertama, asal usul ilmu tasawuf. Dalam hadis Jibril, ya, dinul Islam, agama Islam, ada yang namanya poin yang disebut al-Islam, ada yang namanya al-Iman, ada yang namanya al-ihsan. Sesuai dengan hadis yang terkenal dengan istilah hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada suatu hari Nabi kedatangan tamu yang sangat mendadak ketika Nabi bareng para sahabat. Datang malaikat Jibril dengan rupa seorang manusia. Kemudian setelah itu duduk lutut beliau ini beradu, hadap-hadapan beradu lutut. Kemudian malaikat Jibril tanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam."
wahai Muhammad, ceritakan kepada saya tentang Islam. Nabi menjelaskan rukun Islam yang 5. Al-Islam syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam sedekah benar Muhammad. Sahabat heran, kok ada orang tanya dijawab membenarkan. Habis itu akhirnya ada iman dijelaskan oleh Nabi tentang rukun iman yang 6. Kemudian akhirnya ambil ihsan. Apa ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu. Ya. Kemudian biar tidak repot ya. Jadi ngadep ke sini aja. Kalau miring-miring ini nanti Anda pulang nanti bisa sakit leher. Ngadep aja. Jadi ini 3 poin ini. Nah, jadi 3 poin yang disebut dengan pilar Islam ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Oleh karena itu kalau mau kafah dalam Islam, ketiga-tiganya harus diamalkan udhulu fisilmi kafah. Kemudian secara garis besar al-Islam ini pelajaran tentang fikih Islam, pelajaran tentang ilmu Quran dan lain sebagainya disebut dengan ilmu tauhid semuanya. Pelajaran tentang cara beribadah disebut dengan ilmu fiqh. Ya, ilmu fikih. Pelajaran tentang Quran disebut ulumul Quran. Kemudian fikih ini macam-macamnya disebut dengan mazhab. Al-iman pelajarnya namanya itu aqidah. Jadi pada poin al-iman, jadi disiplin ilmunya namanya ilmu akidah. Kalau pelajaran dalam al-Islam, ya terutama cara ibadah, disiplin ilmunya namanya ilmu fiqh. Ilmu fikih. Ilmu fikih ini macam-macam perbedaan pemikiran tentang fikih itu disebut dengan madhab. Berbeda madhab tidak menjadikan orang dicap kafir. Jadi tidak ada masalah mau pakai Hanafi, Hambali, Syafi'i atau Maliki boleh. Semuanya tergolong ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak boleh ini dalam akidah, dalam keyakinan ini terpecah jadi 73 golongan yang disebut ada 73 golongan. Yang tidak boleh itu berbeda di sini. 73 golongan ini satu masuk surga, yang 72 sesat. Yang mana yang masuk surga? Yang akidahnya sesuai dengan akidah Nabi dan para sahabat, dikenal dengan akidah ahlus sunnah. Pelajaran paling mendasar dalam akidah ada namanya kitab, namanya Aqidatul Awam. Ya, kitab akidah bagi orang awam. Kenapa? Ya kalau sudah meningkat pelajaran akidah ini jelimet sekali. Ibarat kita masalah berbicara tubuh, ini berbicara tubuh zahirnya. Sedangkan akidah berbicara tubuh bagian dalam, jeroan. Bagaimana hati dan sebagainya di sini. Apa masalah keyakinan, bagaimana ngatur hati dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang banyak dibahas di luar. Lalu bagaimana tentang al-ihsan? Al-ihsan ini disiplin ilmunya namanya at-tasawwuf.
tasawuf. Ilmu tasawuf. Kemudian pengamalannya macam-macam, disebut dengan tori. Nah, ini. Jadi yang banyak dibahas ini aja di masyarakat. Jadi fikih dan akidah. Kemudian bagaimana membenarkan hati agar supaya lurus menuju Allah, ini jarang dibahas. Jadi tasawuf ini adalah bagian terpenting dalam Islam yang membahas tentang meluruskan hati agar supaya ibadahnya menuju Allah, agar ibadah karena Allah. Jadi teorinya, ilmu teorinya namanya ilmu tasawuf. Praktek ilmu tasawufnya bagaimana agar supaya bersih hatinya. Jadi hati manusia harus dibersihkan. Pertama harus bersih dari dosa. Makanya di situ kita wajib bertaubat. Ada namanya membersihkan diri dari najis, disebut dengan toharoh. Jadi toharoh itu membersihkan dari najis. Ketika membersihkan dari hadas namanya juga masih bernama toharoh. Jadi toharoh dari najis tohir, adapun hadas ini dari najisnya batin. Jadi fisik secara batinnya itu juga. Kemudian kalau taubah itu membersihkan dari dosa. Karena hati manusia, kalau manusia itu berbuat dosa, ada nokta hitam yang mengotori hatinya. Ada dosa lagi, timbul nokta hitam berikutnya. Makin banyak orang itu berbuat dosa, makin banyak hitam-hitam di hatinya. Semakin lama kalau tidak dibersihkan, maka hati orang itu akan menjadi hitam gelap. Sehingga mata hatinya buta, sakit, lama-lama buta. Jadi thariqah itu ada thariqah yang mu'tabar, ada thariqah yang ghairu mu'tabar. Jadi thariqah yang ghairu mu'tabar disebut juga dengan thariqah umum. Orang Islam beribadah sudah berthariqah. Jadi orang sholat 5 waktu sehari-hari sudah berthariqah, cuma thariqahnya ghairu mu'tabar. Kemudian orang Islam yang berthariqah mu'tabar itu ya, itu dengan izin dia kerjakan wirid dan semua ibadah-ibadahnya ya dimintain izin yang nyambung, izinnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam thariqah Tijani punya wirid pokok apa? Istighfar, sholawat, la ilaha illallah, yang mana untuk mengerjakan ketiga macamnya ini ada formatnya. Apa formatnya? Format yang diijazahkan oleh Kanjeng Nabi kepada Syekh Tijani. Kata Nabi kepada Syekh Tijani, diperintahkan baca istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100 pagi dan sore. Ada izinnya yang nyambung pada Nabi. Kemudian istighfar apa tidak ada dalam Quran? Ada. Apakah istighfar tidak ada dalam hadis? Ada. Salawat ada dalam Quran, ada juga dalam hadis. La ilaha illallah ada dalam Quran, ada juga dalam hadis. Pertanyaannya, kalau ada dalam Quran dan ada dalam hadis, apakah itu bid'ah? Ya tertunggu. Kemudian setback lagi, apa itu bid'ah? Ini banyak hafal dengan dalilnya, tapi tidak tahu dengan prakteknya. Salah satu dalil bid'ah itu Nabi menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa membuat sesuatu yang baru. Jadi bid'ah itu perkara baru.
ma laisa minhu, ya, sesuatu yang baru tersebut laisa minhu, bukan dari agama. Berarti ada yang baru berasal dari agama. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam amrina, apa amrina? Agama ini, Islam. Ma laisa minhu, dan hal tersebut bukan berasal dari Islam. Apa Islam? Quran dan Sunnah. Membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Quran dan Sunnah, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Sekarang tasawufnya, ya, tasawuf berarti ambil dari, ya, ilmu tentang al-ihsan. Apakah al-ihsan tidak ada dalam hadis? Ada. Sudah jelas hadisnya. Apakah ihsan dalam Al-Quran tidak ada? Banyak di Quran yang menjelaskan tentang ihsan. Itu. Jadi banyak ayat-ayat Quran tentang ihsan di Quran. Berarti ilmu tasawuf itu mempunyai hubungan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga dari situ tidak bisa dikategorikan sebagai amalan bid'ah. Kenapa? Berasal dari Quran dan hadis. Adapun istilahnya baru karena tasawuf baru sekian abad setelah Islam. Jadi boomingnya ilmu tasawuf kurang lebih sekitar abad 5-6 Hijriah. Jadi boomingnya ilmu tasawuf. Boomingnya ilmu hadis sekitar abad ke-3 Hijriah, baru 300 tahun setelah Nabi. Itu baru booming ilmu hadis. Zaman Nabi tidak ada. Jadi zaman Nabi tidak ada ilmu hadis. Zaman Nabi tidak ada ilmu fikih. Tentang fikih itu booming sejak akhir abad pertama Hijriah. Jadi akhir abad pertama Hijriah itu boomingnya, ya, abad pertama dan kedua Hijriah itu boomingnya ilmu tentang tasawuf, tentang fikih. Zaman Nabi tidak ada ilmu fikih, ilmu akidah juga tidak ada yang secara spesifik mengatakan ilmu akidah, tidak ada yang ada. Sehingga sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi tidak langsung serta-merta menjadi bid'ah, tidak. Jadi disebut bid'ah tersebut perkara baru yang zaman Nabi tidak ada, tapi bahan-bahan untuk, ya, zaman Nabi tidak ada dan yang ada setelahnya itu tidak punya koneksi dengan zaman Nabi sama sekali. Adapun yang sunnah, ya, seperti ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu tasawuf, namanya tidak ada zaman Nabi, barangnya sudah ada sejak zaman Nabi, cuma belum dikasih nama. Ya. Jadi ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, barangnya ada zaman Nabi, sudah dilakukan oleh nama. Jelas? Termasuk thariqah. Thariqah bukan tidak ada zaman Nabi, sudah ada. Bahkan dalam Al-Quran di surat Al-Jin itu, ya, thariqah itu adalah Islam itu thariqah. Di mana Allah menyatakan wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan andaikan kalian benar-benar istiqomah dalam thariqah ini maksudnya dinul Islam, niscaya Allah akan memberi minum kepada kamu dengan minuman yang segar. Artinya kebahagiaan hakiki kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan mengamalkan agama Allah. Jadi mengamalkan agama Allah itulah thariqah. Ya, adapun berikutnya ulama dan para aulia membuat kegiatan-kegiatan untuk menyegarkan kembali dakwah Islam dan pengamalannya.
di mana Allah menurunkan pada setiap masa itu mujadid dakwah. Jadi para aulia itu mujadid dakwah khususnya dalam ibadah. Mereka ini membuat format ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan khusus. Ada yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sekian, waktunya sekian, caranya demikian. Ada yang sholawat, ada yang istighfar, dan thariqah gabungan dari ketiga-tiganya. Ada yang menitikkan membaca asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk apa? Metode untuk pendekatan diri kepada Allah inilah selanjutnya secara spesifik disebut dengan thariqah. Jadi thariqah itu metode pendekatan diri kepada Allah dengan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itulah oleh karena itu tidak ada bid'ah dalam thariqah. Jadi tasawuf dan thariqah bukan perkara baru, sudah ada sejak jauh. Coba istighfar ada enggak zaman Nabi? Ada, Nabi beristighfar. Bahkan Nabi sendiri yang dijamin dengan jaminan sebagai orang yang tidak akan berdosa dan tidak akan pernah berbuat dosa atau maksud, tiap hari Nabi beristighfar. Dalam satu riwayat hadis Nabi beristighfar 70 kali setiap hari. Dalam riwayat yang lain Nabi beristighfar 100 kali setiap hari. Dan kita yang tiap hari berbuat dosa, kalau tidak mau beristighfar, kapan kita akan lunas dengan dosa-dosa? Nabi saja yang maksud masih beristighfar. Keutamaan berselawat kepada Rasulullah SAW sudah jelas banyak riwayat hadis. Demikian juga la ilaha illallah sudah jelas ayat maupun hadisnya sangat jelas, dan semua hadisnya hadis sahih. Oleh karena itu thariqah dan tasawuf adalah bukan perkara yang ngada-ngada tanpa ada dasar Quran dan Sunnah. Sekali lagi, tasawuf dan thariqah sudah ada sejak zaman Nabi, tapi belum diberi nama. Barangnya ada, belum ada nama. Itu masalah tasawuf dan thariqah. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari para jamaah? Monggo ibu-ibu termasuk juga yang bapak-bapak yang mau tanya dari ada pertanyaannya? Iya. Ya. Yang pertama, keutamaan dari thariqah Tijani sendiri itu dibandingkan dengan thariqah yang lain itu apa? Di samping tadi bahwa thariqah Tijani itu adalah langsung dari Nabi sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, thariqah yang lain apa aja namanya? Apakah itu bisa ada kaitannya dengan Nabi atau apa gimana? Iya. Ya, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Apa keutamaan thariqah Tijani dibanding thariqah yang lain? Ini pertanyaan yang agak sulit jawabnya. Kenapa? Bersinggungan dengan pihak lain. Akan tetapi, ya kita ini mempunyai literatur, di mana dalam literatur tersebut keutamaan thariqah apapun thariqahnya itu semua kabarnya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap thariqah punya keutamaan dan tinggi keutamaannya, dan keutamaannya itu berdasarkan kabar dari Nabi kepada pendiri thariqah itu sendiri. Jadi tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Itu yang pertama. Kami menghormati seluruh thariqah. Akan tetapi kami ini ibaratkan
pegawai, kami ini sales. Ya, seorang sales harus menjual barang dagangannya dengan apa? Dengan pede dan tidak nyebut-nyebut barang dagangan orang lain. Ya, kemudian tidak menghina barang dagangan orang lain, akan tetapi harus menyanjung setinggi langit barang dagangannya sendiri. Betul atau tidak? Tuh. Jadi seperti ini. Sekali lagi, kalau ada orang di luar Tijani yang melihat ini, demi Allah saya tidak berani merendahkan thariqah manapun di luar Tijani. Ya. Karena ini ada pertanyaan, apa keutamaan Tijani dibanding thariqah yang lain? Semua thariqah, ya pertanyaan kedua, semua thariqah itu mempunyai sanad kepada Nabi. Tidak, yang namanya thariqah mu'tabarah harus ada sanadnya kepada Nabi. Kalau tidak punya sanad kepada Nabi, bukan thariqah mu'tabarah, bukan. Jadi Qadiriyah punya sanad pada Nabi, Syadiliyah punya sanad pada Nabi, Naksabandiyah punya sanad pada Nabi, dan seluruh thariqah konon jumlahnya 360. Jadi 360 thariqah. Cuma yang masuk ke Indonesia berapa? 44 thariqah. Yang banyak diamalkan di Indonesia, diantaranya para sesepuh kita yang banyak mengamalkan Naksabandiyah. Yang kedua, mengamalkan thariqah Qadiriyah yang diasas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk juga banyak yang mengamalkan Ghazaliyah yang diasas oleh Imam Ghazali. Kemudian Rifaiyah yang oleh Imam Rifai dan macam-macam thariqah yang lain, termasuk Khalwatiyah, Samaniyah itu di Sulawesi dan Samaniyah di Kalimantan, terutama di Kalbar banyak mengamal Samaniyah. Semua thariqah punya sanad pada Nabi. Perbedaannya dengan Tijani, thariqah yang lain itu memperbaharui amalan yang punya sanad pada Nabi, ya. Tapi wali tersebut tidak terima langsung dari Nabi. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau menerima dari gurunya dan mengamalkan amalan tersebut sampai berhasil ketemu Nabi dalam sana. Oleh Nabi disuruh berdakwah dengan amalan tersebut. Oleh Syekh Abdul Qadir, amalan ini diramu kembali sebagaimana pengalaman rohaninya melaksanakan ibadah dengan amalan tersebut sampai dia berhasil ketemu Nabi. Kenapa? Tandanya berhasil dalam thariqah bukan bisa terbang, bukan. Tanda keberhasilan thariqah, tanda paling utama itu adalah bertemu Nabi dalam sadar. Jadi orang yang sudah bertemu dengan Nabi dalam sadar, maka orang itu dijamin masuk surga, kemudian dan dijamin tidak dicabut kewaliannya. Orang yang sudah berpredikat wali tapi belum ketemu Nabi, bisa jadi suatu saat, ya karena satu hal pelanggaran, kewaliannya dicabut oleh Allah. Nah, jadi semua Qadiriyah punya sanad, Naksabandiyah sanadnya nyambung pada Nabi. Akan tetapi wali tersebut tidak dapat langsung dari Nabi, dari gurunya sampai kepada Nabi. Ada silsilahnya nyambung pada Nabi. Jadi kemudian gurunya punya konsep, punya murid-muridnya berhasil bikin thariqah sendiri. Sehingga satu thariqah akhirnya cabang-cabang, bahkan thariqah Qadiriyah itu banyak cabangnya. Itu. Sehingga menjadi 360 cabang-cabang. Kemudian khusus thariqah Tijani, ya, Syekh Tijani tidak dapat dari wali yang lain. Syekh Tijani dapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dan thariqah Tijani ini oleh Nabi tidak dikatakan ini thariqahnya wali, ini thariqahku. Jadi satu-satunya thariqah yang diakui punya Nabi secara pribadi, thariqah Tijani. Kapan? Ketika Syekh Tijani mendapatkan futuh, ketemu Nabi secara jaga, bukan mimpi lagi, ketemu Nabi, oleh Nabi dikasih amalan. Pertama dikasih istighfar, astagfirullah, sama selawat 100 pagi sore. Berlangsung 4 tahun. Setelah 4 tahun disempurnakan dengan la ilaha illallah ketika beliau berumur 50 tahun.
Jadi umur 46 tahun Syekh Tijani berhasil sukses terbuka hijab, disebut dengan futuh, bisa ketemu Nabi dalam sadar. Setelah itu dalam pertemuan itu Nabi memberikan ijazah. Karena ijazahnya yang memberi orang yang sudah secara fisiknya wafat, yang diberi masih hidup, maka namanya sanad Tijani itu sanad barzakhi. Sanad yang diberikan oleh orang yang sudah wafat. Nabi sudah wafat, Syekh Tijani masih hidup, maka sanadnya disebut sanad barzakhi. Adapun thariqah yang lain namanya sanad hissi. Kenapa? Dari orang hidup ke orang yang hidup. Nabi masih hidup, ngasih amalan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, amalan wirid khufi yang dibaca dalam hati. Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepada sahabatnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi diberikan kepada muridnya, salah satunya Sayyid Muhammad Al-Baqir, dan seterusnya sampai amalan tersebut sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Turun-temurun. Pada saat itu tidak ada nama thariqah masih, tapi punya sanad pada Nabi. Oleh Syekh Bahauddin An-Naksabandi ini ketika umat Islam sudah pada kondisi tidak karu-karuan, mengembalikan semangat ibadah dan dakwah itu, maka dibuatkan lembaga taqarrub kepada Allah. Kemudian mempunyai metodenya, thariqahnya, yaitu metodenya berpikir dengan pikir khufi. Sehingga karena yang mempublish meramu kembali nama Syekh Bahauddin An-Naksabandi, maka thariqah itu selanjutnya diberi nama dengan thariqah Naksabandi. Syekh Abdul Qadir juga begitu, dapat dari gurunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Syekh Abdul Qadir dimodifikasi sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak menyimpang, tetap dengan sanad yang nyambung pada Nabi. Selanjutnya diamalkan oleh murid-muridnya dan diberi nama dengan thariqah atau metode qadiriyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Thariqah yang dapat dari Nabi akan tetapi tidak langsung ini dengan sanad isi ini selanjutnya disebut dengan thariqatul qaum atau thariqatul sufiyah. Thariqah sufi apa? Pengamalnya rata-rata orang yang mendalami ilmu tasawuf disebut dengan thariqatul sufiyah. Thariqah Tijani karena tidak melalui para sufi langsung dari Nabi, maka thariqah Tijani disebut thariqatul nabawi. Thariqatul nabawi, thariqahnya Nabi langsung. Kemudian juga punya nama yang banyak, apa? Thariqah Al-Ahmadiyah. Kenapa yang terima Nabi dan Nabi Syekh Ahmadiyah? Al-Muhammadiyah, kenapa yang ngasihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, kenapa yang diamalkan la ilaha illallah, yang diperjuangkan sejak dulu, terutama yang menjadi korban terbesar dalam la ilaha illallah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk mempertahankan la ilaha illallah, Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup. Makanya diabadikan oleh Allah dalam sejarah sebagai Nabi Ibrahim sebagai pejuang tauhid. Jadi tidak selalu menjadi nabi, jadi pejuang tauhid, harus dibakar hidup-hidup dulu. Terbukti keimanannya kepada Allah, terbukti kecintaannya kepada Allah. Dan syariat Nabi Muhammad adalah syariat penlanjut millah Ibrahim. Makanya sholawatnya juga selawat, di antara selawat kita diajarkan oleh Nabi, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, disebut dengan salawat Ibrahim. Tijani mengamalkan amalan yang diperjuangkan sejak Nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim. Makanya nama thariqah Tijani juga thariqah Ibrahimiyah Al-Hanifiyah. Kenapa At-Tijaniyah? Syekh Ahmad At-Tijani adalah marganya
keluarga besarnya adalah At-Tijaniyah, sehingga dikenal dengan Thariqah At-Tijaniyah. Mitosnya Tijaniyah. Adapun keutamaannya, ya dari Nabi langsung dengan tidak langsung sama atau tidak? Nah, nilai yang membawa Tijani lebih unggul dari yang lain langsungnya sanad dari Nabi kepada Syekh Tijani. Yang pertama. Yang kedua, Nabi menyatakan ini thariqahku. Kemudian pernyataan Nabi menyatakan kepada Syekh Tijani, ya, bahwa penjamin thariqah ini Nabi secara langsung. Semua tidak dijamin oleh Nabi, tapi tidak langsung seperti jaminan Tijani. Jadi banyak hal, ya, jaminan-jaminan khususiyah dari Nabi kepada Syekh Tijani radhiyallahu anhu, terutama dengan thariqahnya. Bagaimana keutamaan Syekh Tijani dibanding wali yang lain? Banyak. Ya, makanya juga ada ajrul martabat. Sekali lagi saya tidak merendahkan para aulia yang lain. Semua pendiri thariqah itu wali kutub. Wali kutub ini wali satu-satunya dalam setiap zaman. Jadi setiap zaman ini ada pemimpinnya, pemimpin para wali. Pucuk pimpinannya itu namanya wali kutub. Wali kutub yang satu-satunya jadi pimpinan pada setiap zaman itu namanya kutbuz zaman. Wali kutub masing-masing zaman. Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya pada zamannya. Setelah beliau wafat ada sultan wali yang lain. Nah ini yang tidak diketahui oleh orang awam, sehingga karena Syekh Abdul Qadir dan Sultanul Auliya seakan-akan Syekh Abdul Qadir yang menjadi rajanya wali sejak dulu sampai kiamat. Padahal Syekh Abdul Qadir tidak pernah menyatakan. Jadi Syekh Abdul Qadir tidak menyatakan. Kenapa? Kalau berbicara martabatnya para aulia, dalam satu riwayat saya temukan di dalam kitab Fathur Rabbani dinyatakan bahwa Syekh Abdul Hasan Asy'adili radhiyallahu anhu martabatnya 40 derajat di atasnya Syekh Abdul Qadir derajat. Syekh Abdul Hasan Asy'adili dinyatakan derajat beliau 40 derajat di atasnya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu. Jadi cuma hal ini kan memang tidak dikaji di masyarakat, sehingga tahunya masyarakat seperti itu ketika ada orang ngomong lain langsung bilang macam-macam. Kalau kita mau bahas yang seperti ini ya kita bahas secara literatur. Jangan pakai emosi langsung ngawur, karena yang banyak di luar itu emosi ngawur kemudian caci maki. Sekarang ini rohnya urusan agama karena banyak orang tidak tahu agama, bicara agama dan saling caci maki. Ya kalau kita sadar bahwa agama itu bukan milik kita dan kita penumpang dalam agama ini, ya kita harus menghormati para supir-supir yang ada. Karena para supir ini, ya, thariqah semuanya itu punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya punya Nabi. Dan para aulia itu supir-supirnya pada zaman mereka itu. Supir mana? Menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjamin penumpangnya dijamin selamat kalau ikut wali. Kenapa? Wali itu orang yang tahu jalan menuju Allah dan dapat tugas dari Allah untuk bimbing manusia menuju jalan Allah. Jadi dikatakan wali itu orang yang dapat izin membimbing manusia menuju Allah. Jadi orang yang tahu jalan menuju Allah, tahu jalan dan dapat izin nyetir ngantar orang menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu para aulia. Kenapa? Kalau hanya tahu baca kitab, alim baca ini, alim baca hafal Quran, hafal hadis, tidak menjamin orang itu selamat. Kenapa? Menuju Allah tidak cukup bekal hafal Quran, tidak cukup hafal hadis. Kenapa? Yang bisa menjamin selamat sampai ke tujuan orang yang hafal jalan. Quran itu peta. Orang yang melihat peta bisa nggak sampai pada tujuan? Oh, pakai Google kadang-kadang nyasar. Sekarang orang pegang peta pakai Google aja mah, apalagi peta manual.
Untuk sampai ke tujuan belum tentu sampai. Jadi orang yang tahu hafal Quran, hafal baca peta, tapi dia belum jalan sampai tujuan belum. Oleh karena itu banyak ya kejadian-kejadian kenyataan ya zahirnya beribadah kepada Allah tapi tidak menuju Allah. Zahirnya ibadah kepada Allah. Jadi contohnya, orang rajin sholat tahajud, kenapa kan kalau sholat tahajud dia ajarnya terganggu. Apa ini menuju apa? Coba, kalimat ini ya menuju apa enggak? Rajin sholat duha biar rezeki lain, kan gitu kan? Benar atau tidak? Apa menuju apa ini? Ini dicampur niat dengan niat dengan tujuan dicampur. Kenapa kau sholat zuhur? Biar masuk surga lepas dari neraka. Kalau kamu tidak sholat masuk neraka, kan gitu kan? Kalau kamu bikin surga sholat. Sehingga orang yang tidak ngerti jalan, tidak ngerti kaifiat ibadah, kenapa kau sholat? Biar masuk surga, biar tidak kejebur neraka. Pertanyaannya, menuju apa menuju surga? Ini apa? Coba, ayo kita pikir. Ya, ini harus kita luruskan. Bagaimana menuju Allah itu? Nah ini. Ya, orang yang belum pernah sampai kepada Allah tidak bisa menunjukkan jalan menuju Allah. Oh, jalannya tidak kelihatan. Coba orang yang dari Tangerang, dari mana? Serpong, ingin sampai ke Klender, belum pernah datang ke Klender, ditunjukin ini, dari ini, muter-muter. Dulu tempat itu ke Tambun sampai, iya kan? Kenapa? Tidak tahu jalan. Hanya muter-muter sampai Tambun, tidak sampai ke sini. Dan ini jalan dohir yang jalannya bisa kita lihat ada rambu-rambunya masih kesasar. Kenapa? Supirnya tidak tahu ya jalan. Lalu bagaimana menuju Allah? Jalan sendiri tanpa dia tahu jalannya kayak apa. Kenapa? Yang tahu jalan adalah orang yang hatinya sudah melek, sudah dibuka hijab sehingga bisa melihat jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dibenarkan ibadah. Oh, ini bedain antara niat dengan doa. Ini dulu harus dibedakan. Bagaimana orang sholat dengan niat karena Allah. Karena Allah sudah tidak ada urusan neraka, tidak ada surga, tidak ada. Kenapa? Dia menuju Allah bukan menuju selasa. Kemudian kenapa kok berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah Bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa berdoa seperti itu? Itu perintah dan doa itu adalah doa umum ibadah. Kita berdoa ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa yang baik masa minta masuk neraka. Doa minta yang terbaik kepada Allah. Ya Allah, masukkan saya ke surga, itu doa. Jadi jangan niat sholli fataduri lil jannah Allahu akbar. Enggak. Nah, ini ya pentingnya kita tahu jalan menuju Allah bukan hanya teorinya tapi dengan prakteknya. Yang tahu praktek jalan menuju Allah itu para wali. Para wali ini punya kendaraan. Ya, thariqah ini ibaratnya kendaraan yang disediakan oleh Allah melalui wali-wali. Orang yang ikut kendaraan tersebut karena supirnya tahu jalan, tinggal bayar tiket. Kalau dijadi tiketnya bayar pagi sore istighfar 100, la ilaha illallah, bayar wadifah sehari semalam berjamaah sekali. Sudah habis itu tidur, sudah kerja yang lain, tidak usah aneh-aneh. Karena juga ada setelah berthariqah tidak mau kerja, pegang tasbih ke sana kemari. Habis gitu ngarep datangnya
setelah tamunya datang ke kiainya, kiai gimana saya di rumah tidak ada ini begini tidak ada tamu datang. Nah, ini ada. Dikirain torikoh seperti itu. Nah ini orang yang salah. Makanya di sini bertorikoh itu harus ngaji. Jadi kita adakan pengajian begini agar supaya bertorikoh dengan cara yang benar. Itu tujuannya. Baik yang suami maupun yang istri sama-sama tahu bahwa yang dikerjakan suaminya adalah perkara yang ada dasarnya baik dalam Quran maupun sunnah. Demikian. Ada lagi pertanyaannya? Monggo dari ibu-ibu, dari bapak-bapak. Monggo. Ada dari ibu, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Lazim, ya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah di masjid? Setelah sholat, imam dan makmum bersama-sama berzikir berjamaah. Kalau ada Ikhwan Tijani seperti kita berjamaah di masjid, kemudian kita punya kewajiban baca wirid lazim. Apakah kita boleh ketika mereka baca wirid itu bersama-sama kita wirid sendiri? Pertanyaan seperti itu, ya kita baca wirid lazim sendiri, tidak bersama mereka. Boleh. Kenapa? Wirid itu, ya. Jadi kita dalam wirid itu disebut berjamaah kalau bareng-bareng dengan mereka. Yang penting wirid kita baca sendiri dan niatnya ya karena kita membaca wirid thariqah. Dan wirid setelah sholat itu hukumnya sunnah, boleh dibaca, boleh tidak. Habis sholat langsung pergi boleh kalau bukan orang thariqah. Tapi kalau orang thariqah kewajibannya belum, karena wirid thariqah dikerjakan setelah sholat. Dan ini juga para hadirin bagian dari hikmah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa hikmah itu? Kita berdakwah itu dengan cara yang bijak. Coba para ulama terdahulu, para sepuh-sepuh kita, dalam berdakwah mereka tidak pernah tanya tamunya itu sholat atau tidak. Tapi kan tamu biasanya datang kepada kiai karena punya hajat, punya utang lah, punya ini, dagangan macet, yang ini macam-macam, datang ke kiai untuk konsultasi. Sama kiai-kiai itu tidak ada yang sampai sholat, enggak. Kan gitu kan? Langsung ini ya, sampean habis sholat baca wirid begini. Jadi nyuruh wirid setelah sholat. Jadi aslinya apa? Nyuruh sholat. Jadi adapun hajat itu Allah ngasih agar menggiring hamba-hambanya kembali ke jalan Allah. Kenapa orang rata-rata sombong? Tapi kalau sudah punya kebutuhan, diletakkan dulu sombongnya. Ketika ada punya kebutuhan, tidak pernah ingat kiai. Begitu punya kebutuhan, ingat ke kiai, gimana kalau datang kiai minta saran dan sebagainya. Padahal Allah yang ngasih agar supaya mau datang ke hadirat Allah. Allah menjadikan para ulama tersebut agar supaya menggiring hamba-hambanya ke jalan Allah dengan cara hikmah. Apa? Itu kebijakan. Dengan cara yang bijak, tidak merendahkan orang. Orang datang nggak ditanya sampean sholat atau tidak. Kenapa? Kalau ditanya begitu udah sholat kan malu membuka kedua orang. Tidak dibuka kekurangan orang, tidak dibuka ini, tapi oleh dibimbing. Oh gini ya, sampean pada ini habis sholat. Termasuk wirid thariqah Tijani
Tidak langsung nyuruh sholat, tapi dalam thariqah Tijaniyah syaratnya membaca wirid Tijaniyah setelah sholat yang pagi, setelah sholat subuh. Tidak sempat setelah duha, tidak sempat setelah zuhur, tidak sempat setelah asar. Kalau maghrib belum sempat juga kodok. Kenapa kok harus kodok? Kalau bukan berthariqah kok tidak harus kodok? Lah ini kenapa? Ya. Dalam ibadah itu ada satu rahasia. Rahasia senangnya Allah apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa istiqomah. Amal yang paling disenangi Allah dawamnya, istiqomahnya walaupun dikit. Tidak banyak tapi istiqomah. Baca banyak habis itu tidak pernah penting yang sedikit tapi istiqomah. Jadi boleh kita membaca wirid thariqah bersamaan dengan orang lain atau membaca wiridnya sendiri. Kita baca wirid thariqah sendiri boleh. Tapi kalau kita punya waktu, ya baca wirid setelah sholat, apalagi berjamaah itu kan juga mempunyai keutamaan. Ya baca dulu sampai selesai kalau kita tidak buru-buru. Kecuali kita buru-buru, ya karena waktunya sempit langsung baca yang wajib. Pertanyaan yang lain, monggo. Ya, ada, monggo. Istri Amin, kok misal terus mulai tadi. Kalau mau tanya, banyak pertanyaan. lah iya. Kalau tanya ke Amin doang tak puas nanti. Nah, monggo kalau mau tanya. Ya, nggak apa-apa. Jadi sini bebas, mau tanya gimana aja bebas. Masalah apa terserah. Tanya masalah apa aja terserah. Lah iya terserah, monggo. Biasanya tanya apa Min? Nah, ayo. Biasanya kalau perempuan kebanyakan menyangkut urusan duniawi. Iya, gimana? Dan duniawi. Iya. Jadi pertanyaan tentang duniawi. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi di antara pertanyaan-pertanyaan itu bersifat duniawi. Apa? Ya, ekonomi yang lancar kan begitu. Jadi saya tegaskan di sini secara khusus amalan-amalan dalam thariqah itu adalah taqarrub kepada Allah. Dan dari amalan-amalan yang ada itu sudah punya khasiat atau keutamaan untuk kebutuhan kita semua. Dalam thariqah apapun itu asasnya takwa kepada Allah. Jadi thariqah apapun ya mendidik peserta didiknya atau ikhwan-ikhwannya agar supaya pertama orang tersebut menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah itu sudah dijamin oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan keluar terhadap semua kesulitan-kesulitan. Dan Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Nah ini dengan takwa aja sudah. Jadi asas setiap thariqah bertakwa. Ya kalau kita sudah bertakwa, Allah yang akan memberikan jalan. Cuma yaitu tadi jangan berpikir kalau masuk thariqah langsung kaya raya. Nah ini yang saya tentang kalau ada jamin-jamin model begitu. Kenapa? Karena setiap orang ini sudah ada jatahnya sendiri. Jadi ada orang yang oleh Allah ditakdirkan kaya, walaupun orang tersebut lari dari dunia tetap kaya. Ada yang orang ditakdirkan oleh Allah miskin, walaupun tiap hari dia ngurus dunia tetap miskin. Kan?
Coba kita lihat orang-orang kaya itu yang income-nya miliaran satu hari, kalau datang ke kantor sedia. Sampai datang ke kantor paling marah-marah doang. Kan gitu. Yang kerja anak buahnya, banting tulang. Perusahaan yang kerja banting tulang memasarkan sales-salesnya. Yang memas barang orang-orang di pabrik. Direkturnya bisa-bisa jam 9, jam 10 masih ngorok. Jadi sekali lagi kita beribadah kepada Allah karena dapat perintah dari Allah. Jadi ibadah ini sudah perintah, bertakwa bagian dari perintah Allah. Dan Allah akan memberikan jalan keluar terhadap urusan-urusan kesulitan-kesulitannya sesuai dengan levelnya. Dan kita dalam bertakwa, terutama dalam bertakwa, bukan diajarkan untuk menuntut ambisi-ambisi duniawi kita, tidak. Justru kita dituntut agar supaya belajar menerima kenyataan yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Jadi karena kita ditakdirkan oleh Allah, ya, seperti saya ditakdirkan jadi guru ngajar, maka saya ngajar. Yang namanya orang ngajar, ya sudah bagiannya segitu itu. Jangan berpikir seperti dirut, jangan berpikir seperti pengusaha dan sebagainya. Perlu diketahui orang yang dapat penghasilan puluhan juta setiap hari, pengeluarannya juga banyak. Orang yang dapat 100.000 satu hari, ya sekitar itulah pengeluaran. Sehingga kita pagi-pagi ada uang 10.000 sudah cukup, sudah marah. Kenapa? Cukup beli sarapan. Ini kalau kita. Tapi orang-orang para juragan punya pabrik, pagi-pagi lihat rekeningnya 10 juta, dia penuh. Kenapa? Karena gaji sehari untuk karyawannya tidak cukup untuk bisa ratusan juta per hari. Karena saya sebagai pengajar sudah pengalaman punya murid yang banyak duitnya. Salah satunya dulu murid saya itu direktur sebuah perusahaan ini dia tengkulak lah, tengkulak tembakau di daerah Besuki, kepala budak. Perusahaan ITC dari Jerman yang ambil tembakau dari Jerman. Itu salah satu direktur pembeliannya itu murid saya ketika saya ngurus bahasa Inggris. Dia pernah ngeluh kepada saya, kenapa? Lagi begini, lagi begitu. Kemudian perusahaan katanya, ya, kalau punya dana satu hari 150 juta itu udah ada apa-apanya. Kita punya 10.000 sudah tenang. Jadi jangan berpikir ya begini-begini, sudah kita oleh Allah sudah diberi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang membuat justru juga bahayanya kalau kita diberi lebih bahaya. Kenapa? Yang banyak celaka narkoba macam-macam karena kelebihan duit. Coba Anda punya duit, mau beli dari mana narkoba? Satu pil saja mahalnya segitu. Jadi kita tidak diberi banyak-banyak ini bukan kasih sayang Allah. Karena dunia itu seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kurang. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, sekali lagi pertanyaan masalah dunia, ya bilang saja sering kekurangan. Yang namanya orang hidup, yang kaya maupun yang miskin pasti kurang tiap hari. Ya. Pasti punya kekurangan. Kenapa? Ya, yang kaya kebutuhannya yang miskin juga punya kebutuhan, tapi sebatas kebutuhan yang pribadi. Kurang. Jadi seperti itulah kehidupan. Terus bagaimana? Lah kita belajar tasawuf, berpikir dan sebagainya agar supaya hati kita tenang di hadapan Allah, bisa terima kenyataan yang diberikan oleh Allah dan hidupnya ibadah dan gerakan-gerakannya, gerak dan diamnya dalam rangka mencari ridho Allah. Itulah bertauhid. Bukan simsalabim jadi orang
orang kaya. Yang begitu wiridan yang begitu bukan wirid toriko, wirid pesugihan. Kalau mencari yang begitu bukan ke toriko, ke gunung apa kalau di Jawa Timur ada apa itu? Gunung Kawi, ya ke situ. Ya, kira itu yang sehari-hari saya sama ponakan atau anak sendiri justru itu kalau meyakinkan susah banget. Kepengen itu cukup dulu baru itu toriko. Jadi kebalik. Ya. Kan repot sayanya. Ya, kalau itu pertanyaan jadi diterangi diajak masuk toriko ingin kehidupan ekonominya cukup dulu baru bertoriko. Dan kalau selama hidupnya tidak cukup nanti, nah itu tidak akan pernah bertoriko. Nah, termasuk juga ada kenapa? Ya, untuk bertoriko itu harus sempurna dulu dengan syariatnya, kan gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Kawan saya salah satu. Harus sempurna syariatnya. Justru kalau tidak bertoriko tidak akan pernah sempurna syariatnya. Kenapa? Orang bertoriko itu menyempurnakan syariat. Contohnya kita diperintah wirid pagi sore setelah sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Coba sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah kan sempurnanya syariat. Ya, orang yang bertoriko harus seperti itu dulu baru baca wirid toriko. Orang yang tidak baca wirid yang tidak bertoriko tidak akan pernah wiridan dengan istiqomah. Tidak pernah. Kenapa? Lelah seperti itu. Coba orang bertoriko. Karena menjadi kewajiban berpikir ketika lelah sekalipun ya tidur dulu, selesai lelahnya bangun berpikir. Nah ini pentingnya bertoriko. Oh ini harus sempurna dulu. Dan sempurna itu Allah yang ngatur. Dan orang bertoriko adalah jalan agar supaya syariatnya sempurna. Itu Pak Ustaz seperti salah satu contoh teman saya. Iya. Mundur akhirnya pelan-pelan nanti hubungan itu apa saya sendiri juga gak sempurna tapi saya juga ya memang itu pemahaman yang keliru. Memahami itu ini syariat, jadi fikih itu syariat. Akidah itu bagian dari syariat, dalamnya syariat akidah. Adapun toriko itu praktek menyempurnakan syariat. Jadi kenapa? Ya dengan bertoriko pasti sempurna syariatnya. Kenapa? Toriko boleh dikerjakan setelah selesai kewajiban pokok sholat 5 waktu. Orang bertoriko pasti berpuasa. Lucu kalau orang bertoriko tidak puasa. Orang bertoriko zakat dengan sempurna. Lucu kalau menyatakan orang toriko tidak mau berzakat. Demikian juga kalau punya dana cukup melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi kesempurnaan ini bisa dicapai kenapa? Setelah hatinya dibuka oleh Allah. Untuk buka hati agar supaya bisa menyempurnakan syariat inilah dicapai dengan cara bertoriko. Toriko itu bagaimana? Melaksanakan ajaran agama Allah. Syariat dilaksanakan sudah. Cuma ada toriko yang terkoordinir atau toriko muktabar dikoordinir oleh wali. Ada toriko gairu muktabar mengerjakan amalan sebagaimana pengetahuan dan kekuatannya sendiri. Yang namanya pengetahuan sendiri terbatas, kekuatan sendiri juga terbatas. Lelah, sibuk, ya sudah. Begitu selesai sholat bukan Allahumma antas salat, tapi Allahumma lantas jalan. Tapi orang bertoriko karena sudah ada tuntunannya, habis sholat wajib begini, maka dia akan tertahan dengan sendirinya. Pertama terpaksa, lama-lama dia biasa. Jadi di situ. supaya mindsetnya Ya didoain aja. Di samping dijelaskan didoain, iya. salah satu daftar tulisan doa saya termasuk saya supaya ini anak saya juga karena saya sendiri merasa setelah saya ikut toriko saya merasa jiwa saya jadi tenang
janji Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan ketenangan jiwa itu semua urusan bisa jadi baik. Kalau sudah jiwa tidak tenang, urusan jadi kuat semuanya. Jadi di sini letak permasalahannya. Terus bagaimana kita ngajak orang tidak berhasil? Ya ngajak saja, tugas kita ngajak, hidayah Allah yang ngasih. Makanya sambil ngajak sambil doa. Dan tingkat keberhasilannya wallahu a'lam. Jangan langsung berpikir diajak sekarang mau sekarang. Kenapa? Saya sendiri di Jakarta ini 2 tahun baru ketemu Tuhan dan baru dapat teman. 2 tahun ngerjakan sendiri. Ngajak, begitu diajak ikut watifah hailalah 2-3 kali mental. Terus ikut sekian Jumat mental lagi, sendiri lagi, lama-lama ada yang tertarik ikut lagi, mental lagi. Terus 2 tahun saya diuji oleh Allah sendirian di Jakarta. Tapi setelah itu Allah, ya ini kan namanya apa? Ditanam dulu. Karena ibaratkan bibit kalau ingin kuat harus ditanam dulu. Kalau bibit tumbuh di atas tanah itu biasanya akar tunjangnya tidak bagus. Tapi kalau itu diletakkan dalam tanah, akar tunjangnya itu masuk ke dalam, baru tunasnya keluar dari dalam tanah. Kecil dulu, lama kelamaan makin tinggi, makin rindang dan berbuah. Jadi apa proses semuanya itu. Jadi ibu berapa bulan masuk thariqah kan gitu. Biasa sudah berthariqah sekian tahun, datang ke Jakarta. Habis itu sendirian 2 tahun tidak dapat ngajak ke sana kemari. Jadi bersabar dan jangan berhenti ngajak. Kenapa? Ngajak itu tugas kita. Adapun hidayah Allah yang memiliki. Di wama alaina illal balagul. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi yang membuat orang itu masuk Allah yang pilih. Karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon. Kadang-kadang yang langsung masuk justru orang yang 0,0. Bahkan yang minus-minus yang masuk. Yang pintar-pintar tanya dalilnya dulu, tanya ini, tanya literaturnya, dibaca, selesai, jadi dibalikan. Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih tidak tahu dalilnya sampai ya. Yang lucu di Jakarta ini dulu ada, ya, tidak perlu saya sebut namanya, itu ketua premannya Batak, Sakti Mandraguna. Lalu kalau hanya dibacok dia apa aja, dia sakti. Kemudian ketika suatu hari dapat hidayah dari Allah melalui temannya yang juga preman. Kakaknya preman ini jadi wali. Kemudian dari situlah dia tertarik. Datang, dia belum sholat, datang, masih ada almarhum Umar Baidawi, Mukhlas Ahmad Ghazi dan Habib Ja'far masih muda pada saat itu, sekitar tahun 88, sekitar tahun 88 kejadiannya. Datang, dia bilang, saya mau masuk thariqah Kiai. Iya. Dijelaskan gimana sholatnya, gimana belum sholat, tapi sampai harus sholat. Iya pokoknya saya mau berthariqah harus sholat. Iya pokoknya sholat. Ini rasuahnya disuruh baca Fatihah, belum bisa baca Fatihah. Tapi ngotot minta dibaca. Kenapa? Allah sudah memilih dan memberikan petunjuk. Zaman Nabi juga kayak gitu. Bahkan dalam sejarah kenabian, orang yang sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala datang pada Nabi, datang ke Masjid Nabawi. Kan mereka tidak tahu masjid. Masjid Nabawi pada saat itu tanah diratakan, dikerasin, tapi masih pasir bukan pasir. Jaga Masjid Nabawi zaman Nabi itu pohon kurma hidup. Turun dari ontanya masuk ke masjid. Sambil teriak-teriak, mana Muhammad? Saya ingin tahu ketemu Muhammad. Ya otomatis sahabat dia pada jengkel melihat model orang itu kok. Ya tidak ada pada Nabi. Kemudian
habis gitu mau menggok dia ngadep ke pohon kurma, kencing di dalam masjid. Kencingnya berdiri di dalam masjid. Di dalam masjid Nabawi lagi. Sayyidina Umar sudah tidak dimenggak oleh Nabi, sudah mau mukul aja. Tapi sama Nabi dilarang. Tenang Umar. Habis itu selesai, orang ini tanya pada Nabi, tanya tentang Islam ini dan sebagainya. Langsung dia bersyahadat dan berjanji akan membawa anggota sukunya untuk masuk Islam. Jadi kita ngajak itu memang harus dengan kesabaran, apalagi menghadapi orang yang belum tahu. Jadi kita jangan putus asa, ngajak sampai ya Allah membuka hati mereka. Ya kadang-kadang ya itu ajakan kita disambut dengan tidak lama dan lain sebagainya. Dan itu sudah resiko dakwah. Jadi demikian para ikhwan, ini sudah jam 12. Sebentar lagi masuk waktu adzan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas setelah adzan dan setelah zuhur. Kita santai saja. Ini sudah masuk waktu zuhur. Moga-moga yang kita bahas dari awal sampai akhir ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.